Ada prosesnya, Mbak. Ada proses. Ketika pelanggaran terjadi, pertama yang dilakukan adalah pasti ada sanksi dulu. Ya, sanksi sudah dilaksanakan, baru ujian bisa dilakukan. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono menyatakan pihaknya bakal melakukan investigasi mengenai sosok di balik munculnya pagar laut sepanjang 30,16 km. Tidak segan-segan ia menyatakan nantinya pemerintah bakal memberikan sejumlah sanksi denda hingga sanksi administratif kepada pelaku. Pung Nugroho menegaskan KKP juga memberi waktu maksimal selama 20 hari kepada pemilik pagar laut untuk segera melakukan pembongkaran. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kehadiran pagar laut tersebut telah ada sejak Agustus 2024. Artinya pemagaran itu telah dipasang selama 5 bulan lamanya. Keberadaan pagar laut ini baru mencuat usai polemik PSN Tropical Coastline yang diinisiasi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk PANI menjadi perbincangan lantaran disebut masih memiliki sederet masalah lahan. Saat dikonfirmasi mengenai apakah bentangan pagar laut itu berisikan dengan PSN tersebut, Ipung masih belum menjelaskan lebih lanjut. Ia mengaku masih akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kita melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini, dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada PKKPR-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam hal ini KKP hadir, ya, negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tidak lanjuti prosesnya. Ya, ini sudah viral dan Pak Presiden sudah menginstruksikan. Saya pun tadi pagi diperintah Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan. Ya, teman-teman semuanya, ini negara tidak boleh kalah. Sekali lagi saya ulangi, negara tidak boleh kalah. Ya, kami hadir di sini untuk melakukan penyegelan karena sudah meresahkan masyarakat, sudah viral, bahkan nelayan tadi banyak yang mengeluh karena lalu lintasnya terganggu oleh pagar tersebut. Demikian, ada pertanyaan? Pak, itu nanti akan dibongkar atau seperti apa, Pak? Akan dibongkar juga atau seperti apa? Ya, terima kasih. Kami beri waktu ya paling lama 10 sampai 20 hari deh. Kalau tidak dibongkar, maka KKP yang akan membongkar. Ya, tidak boleh yang namanya laut dibakar-bakar seperti itu. Sejak kapan sih Pak ada di laut Tangerang sendiri? Gimana Pak? Sejak kapan Pak ada pagar itu ada di laut Tangerang Pak? Informasinya sudah 5 bulan, Agustus. Ya. Kalau tidak lanjut dari penyegelan itu nanti akan diapakan? Kenapa? Tidak lanjut dari penyegelan itu apakah akan dicari siapa? Apakah sudah Pasti. Kalau dugaan Dugaan apa? dugaan yang ada penyebab yang sudah ramai menguasai wilayah Kami akan dalami dulu, ya. KKP akan mendalami siapa pemiliknya. Kami cari informasi. Kalau sudah fix ketemu, pasti akan kami lakukan tindakan lebih lanjut. saat ini sudah dikantongi Pak nama dugaan sementara. Kan masih kami selidiki Mbak. Tadi kan saya bilang, ya kan, tetaplah nanti kami akan tanya-tanya ke masyarakat setempat, ya kan, siapa pemiliknya, siapa tanggung jawabnya, gitu.
Kalau sudah ya baru kita lakukan pemanggilan. Pak, artinya dengan penyegelan ini apakah nanti jika proses izinnya KPPH itu diproses diajukan oleh pemohon bisa di gitu Pak? Yang jelas negara ini punya aturan. Ya, negara ini punya aturan, punya peraturan. Bagaimana itu sudah ada tahap-tahapannya. Kalau mau melakukan perizinan atau bagaimana ada di aturan tersebut. Tidak bisa semena-mena seperti ini. Pak, tujuannya untuk pagar itu apa sih Pak? Ini pendalaman dari KKP sendiri. Kami belum tahu. Jadi yang tentunya yang punya niat itu yang tahu. Ya, selama kami belum menemukan penanggung jawabnya kita belum tahu. Tapi yang pasti kami menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat, apa yang saat ini viral. KKP menjawab bahwa KKP hadir, negara hadir di sini. Pak, artinya pelaku ini memasangnya di momen-momen ketika tidak ada petugas yang berpatroli atau seperti apa Pak? Karena kan ini kan wilayah patrolinya KKP dan instansi terkait lainnya gitu Pak. Bisa jadi. Jadi kalau kita lihat tadi sebetulnya bambu-bambu tersebut tidak kokoh sekali, ya kan? Ya mungkin hanya sebagai tanda. Gitu. Artinya sangat mudah untuk mencapai itu. Pasti nanti dengan aparat kami juga punya tindak lanjut, ada penyidik kita juga ada di sini. Pak, kenapa tidak dibongkar saja Pak kalau memaksa masyarakat? Ya, Tadi kan kita udah lihat nelayan tuh harus dikabul, kenapa tidak langsung dibongkar saja Pak? gini Mbak, yang namanya proses itu tidak langsung. Kita kasih peringatan. Kalau memang mereka mau mencabut sendiri kan lebih bagus, ya kan? Kalau tidak mau, baru kita. Gitu. Kalau kita nanti identifikasi yang sudah diketahui siapa pemiliknya, apa Pak kira-kira sanksi yang akan diberikan kepada Pasti itu ada denda segala macamnya. Ya, karena ini kan negara ini punya aturan. Ya, tidak boleh kita semena-mena melakukan kegiatan dan tidak berizin. Pak, kemudian kalau dari Agustus sudah diketahui kenapa baru hari ini Pak? kenapa baru diizinkan Pak sudah 30 km Pak? Ya, jadi kami waktu 7 kilo itu sudah kami melakukan pemeriksaan, gitu kan. Kita sampaikan siapa pemiliknya belum ada. Tahu-tahu akhir tahun kita dapat berita sudah segini. Ya, terpaksa kami segel. Dan tindakan ini merupakan tindakan paksaan pemerintah dalam hal ini. Hentikan dulu, jangan ditambah-tambah lagi. Kalau dulu 7 aja bisa tambah jadi 30. Kalau ini tidak kami hentikan dulu, bagaimana akan nambah lagi, bisa berapa puluh lagi. Kita hentikan, jangan lagi melakukan pembakaran. Di situ selanjutnya kita kasih waktu 20 hari, selesai. Setelah itu kita katakan. Pak, kata infonya yang memasang pagar ini masyarakat sekitar yang diupah 60.000 per bambu. Nah, itu juga belum kami dalami di sana, Mbak. Nanti pasti akan ke arah sana sebagai yang kami peroleh dari masyarakat. Oke. Nelayan seperti apa sih? Mereka terganggu. Efek samping dari ini Pak. Mereka terganggu kan. Tadi sekilas ada nelayan yang melintas, kami sedikit tanya-tanya, Pak, kalau malam ini Pak, kami suka nabrak itu, keluar masuknya itu, ya kan kasihan, nelayan kecil, ya kan paling nanti 2 GT, 3 GT paling tadi, benar-benar nelayan beneran itu, kasihan lah. Pak, ini kalau dari darat ke laut itu berapa kilometer sih Pak ke pagarnya itu Pak? Tadi Kira-kira kurang lebih sekitar mungkin 200-an meter, Mbak. Enggak sampai 700 meter. Dari bibir pantai. Dari bibir pantai. Kurang lebih. Dan itu agak melingkari pulau gitu, kayak gitu. Kayak magri pulau gitu. Gitu. Nah, Pak, itu beririsan sama PSS kalau tidak masuk itu sih Pak yang diirisan sama PIK Pak. Nanti kami sedikit lebih dulu. Pasti akan masuk. Kalau memang itu melintasi 11 kecamatan di Kabupaten Nangor ya Pak, atau sejauh apa sih Pak? 30 km itu sebagai gambaran gitu. 30 km itu mungkin ya, kalau dengan kecamatan adalah peririsan dengan kecamatan yang lain. Jadi dia di wilayah
Kalau mengurung belum ya, belum. Mungkin masih agak separuh gitu. Jadi kita sampai ujungnya itu anggota kita sampai sana. Pak, ada indikasi reklamasi nggak sih Pak pemekaran? Ah, Bibir pantai ya Pak? Sampai saat ini belum ada pengajuan tentang itu. Belum ada pengajuan tentang untuk reklamasi kah, untuk apa, belum ada. Makanya KKPD, kenapa pemagaran, padahal kan belum ada izin di KKPRL di KKP. Berarti kalau misal selama kurun waktu 20 hari yang diberi itu diajukan izin ke KPL, ini apa nanti bakal tetap dicabut atau gimana Pak? Ada prosesnya, Mbak. Ada prosesnya. Ketika pelanggaran terjadi, pertama yang dilakukan adalah pasti ada sanksi dulu. Ya, sanksi sudah dilaksanakan, baru izin bisa dilakukan. Kalau untuk misal saat ini yang menjaga dulu langsung ya Pak, itu sanksi yang dikenakan apa sih Pak? Ah. Selain pencabutan pagarnya. Ada sanksi administrasi dan sanksi yang lainnya. Pak, kalau misalnya kemudian dari tempat apa mandiri itu ya Pak, siapa nama-nama? Pastilah, pasti supaya masyarakat itu juga paham, ya kan? Masyarakat paham siapa yang melakukan ini, ya kan? Tindakannya pemerintah seperti apa, adil tidak nantinya, itu nanti kan pasti ada pimpinan kami yang kami melakukan. Latar sama kelompok motifnya ya Pak ya pemakaran. Ya, pasti Mbak. Pak, tadi kan mention soal instruksi Pak Prabowo ya, boleh dielaborasi nggak sih Pak, instruksinya seperti apa? Atau ada arahan? Oh, kalau itu pimpinan ke pimpinan, perintahnya dari Pak Menteri ke saya, ya kan? Kalau dari Pak Menteri sendiri seperti apa Pak arahannya atau? Lakukan penyegelan, hadir KKP di situ, ya kan? Tindakan tegas dan terukur harus dilaksanakan, karena ini menjadi wibawa pemerintah. Kalau itu didiamkan, tidak ada wibawa pemerintah. Lagi cukup? Sampai akhirnya ke-30 itu berarti KKP seperti bisa atau gimana tuh Pak? Enggak juga. Kita kan tadi kan potong-potong, Mbak. Tidak nyambung ternyata dengan sekian kilo potong, ada potong gitu. Jadi ini bukan nyambung lurus, tidak. Ya terjadi seperti itu. Berarti dia masangnya memang pelan-pelan ya Pak biar nggak ketahuan. Bisa jadi, bisa jadi. Pak, ada target nggak sih Pak buat mengantongi siapa nanti? Target sih mungkin gambaran ada, tapi kan kita tidak bisa menyampaikan di sini. Pasti nanti setelah memang yakin ada pemanggilan, ada informasi, kami akan sampaikan ke. Oh, berarti kalau udah mengantongi namanya bakal dipanggil langsung ya Pak? Ya iya dong Mbak, nanti nggak selesai masalahnya kalau nggak dipanggil. Cukup semuanya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak.